Kita akan mencoba membahas mengenai jawaban dari soal tryout kita yang pertama. Untuk soal nomor 1, karena pertanyaan seperti ini merupakan kesalahan tipe 1. Ingat bahwa tipe kesalahan itu ada dua. Yang pertama adalah alfa, yaitu tipe kesalahan 1, yaitu kesalahan saat kita menolak H0 padahal H0 benar. Sedangkan kalau tipe kesalahan 2, yaitu beta, adalah kesalahan saat kita menerima H0 padahal H0 salah. Itu merupakan tipe kesalahan kedua. Jadi itu untuk soal nomor 1 jelas jawabannya adalah A. Lalu yang kedua jelas jawabannya A. Kenapa? Karena pada sensus itu tidak ada sampling error. Yang ada hanya non-sampling error. Yang ketiga jelas convenient, karena convenient termasuk dalam non-probability sampling. Convenient sampling adalah cara penarikan sampel yang dimana hanya memikirkan kemudahannya saja. Hanya menitik beratkan pada kemudahan dalam pengambilan sampel saja, itu convenient. Kalau yang lain, yang SRS, PPS, dan cluster sampling itu merupakan probability. Yang keempat, jelas jawabannya adalah D, kecuali. Kenapa? Karena kriteria penduga yang baik itu ada yang pertama tak bias, yang B varian minimum atau istilahnya adalah efisien, yang ketiga adalah konsisten, dan yang keempat adalah sufficient atau cukup. Untuk yang kelima, urutan yang benar adalah yang C. Kalau nominal adalah tipe skala data yang tidak ada kategori tetapi tidak ada tingkatannya, seperti laki-laki dan perempuan. Kalau ordinal, dia tipe kategori namun ada tingkatannya, seperti kaya miskin. Sedangkan kalau untuk interval itu sudah dalam bentuk rank, misalnya dari 75 sampai 77 seperti itu. Kalau rasio dia sudah bentuk angka yang bulat, yaitu misalnya 70, 71, 72, 73 dan seterusnya. Untuk nomor 6 jelas yang B. Yang nomor 7 yang termasuk non-sampling error adalah jelas sepertinya yang C ya. Proses menyajikan data termasuk dalam diseminasi. Jadi urutan kalau dalam proses pengolahan data ada yang namanya receiving, terus ada dilanjutkan batching, lalu ada coding, kemudian baru entry, baru hasilnya dianalisis dan didiseminasi. Itu urutan dalam tahapan data, pengolahan data. Jelas non multikolinearitas. Kalau non autokorelasi maksudnya antara data itu tidak boleh ada antara data, jadi antara data N1, N2, N3, N4 itu tidak boleh berkorelasi. Sedangkan kalau yang multikolinearitas itu antar variabelnya, jadi X1, X2, X3 itu bedanya dengan autokorelasi. Kalau homoskedastisitas maksudnya adalah variannya, varian dari errornya itu konstan. 10 C jelas. 11, jadi cara untuk memperkecil, jadi tipe kesalahan 1 dan tipe kesalahan 2 ini saling bertolak belakang. Maksudnya saat kita memperkecil tipe kesalahan 1, maka otomatis kesalahan tipe kedua itu akan semakin besar. Saat kita mengecilkan tipe kesalahan kedua, maka otomatis tipe kesalahan 1 akan membesar. Nah, satu-satunya cara agar kedua-duanya sama-sama mengecil itu dengan cara menambah sampel. D, white noise, seperti yang pernah saya sampaikan kemarin. 13 adalah D. 14 D. Karena syarat ANOVA itu yang pertama dia harus berdistribusi normal, lalu memiliki varian seragam, dan dia harus bersifat independen. Itu syarat analisis dari ANOVA. 15 di C. Jadi komponen data time series, ingat ada 4, ada namanya trend, siklis, musiman, dan satu lagi noise atau irregular. Jadi tidak ada yang namanya komponen mingguan.
Untuk 17, jelas seperti yang saya sampaikan, pada saat kita memilih model terbaik, yang kita perhatikan adalah nilai AIC-nya. Nilai AIC terkecil, itulah yang model terbaik. Untuk kasus nomor 17 ini, maka model terbaik adalah yang C. Jadi uji non-parametrik itu digunakan yang pertama dia sampelnya kecil, yang kedua dia berskala, ordinal, dan nominal. Itu biasanya kita gunakan uji non-parametrik. Jadi yang jawaban yang benar adalah yang B. Yang bukan pengolahan data adalah D ya, diseminasi. D sini adalah penyajian. Mungkin yang saya sampaikan di awal tadi mohon dikoreksi ya. Jadi yang tidak termasuk dalam tahapan pengolahan data adalah diseminasi. 20 ini ada materinya di buku. Jadi metode sampling yang tepat digunakan dalam survei kepuasan itu adalah kuota sampling. Lalu untuk soal analisisnya, jadi apa itu yang dimaksud dengan blue? Blue itu adalah best linear unbiased model. Jadi blue itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh hasil estimasi yang dihasilkan oleh analisis regresi agar hasil estimasinya tidak bias dan memiliki varian paling kecil. Nah, agar memiliki sifat blue ini, maka harus memenuhi asumsi yang pertama normalitas, non-autokorelasi, dan homoskedastisitas. Jadi ini syarat asumsi yang harus dipenuhi agar dia bersifat blue. Yang dua, perbedaan stratified dan cluster sampling. Ingat, cara paling gampang mengingatnya adalah kalau yang namanya stratified atau strata itu contohnya perkotaan pedesaan. Kalau yang namanya cluster itu contohnya adalah blok sensus. Perhatikan, kalau pedesaan dan perkotaan, tentunya karakteristik masyarakat pedesaan sesama jadi masyarakat yang ada di pedesaan itu cenderung sama. Namun saat karakteristik masyarakatnya dibandingkan dengan perkotaan itu akan jauh berbeda. Makanya perbedaannya adalah kalau di strata, varian di dalam stratanya itu cenderung homogen, sedangkan antar stratanya itu cenderung heterogen. Nah, kalau klaster sebaliknya, dalam klaster itu variannya heterogen, antar klaster dia homogen. Jadi ingat aja itu perbedaannya adalah kalau klaster dan strata itu bertolak belakang, berbalik lah. Jadi ingat aja kalau strata adalah perkotaan pedesaan. Kalau perkotaan pasti cenderung masyarakat yang ada dalam perkotaan itu mempunyai karakteristik yang sama. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan masyarakat di pedesaan tentu karakteristiknya sangat jauh berbeda. Oh, berarti kalau begitu varian di dalam strata dia homogen, antar strata dia heterogen. Jadi kira-kira seperti itu cara mengingatnya. Nanti kalau yang cluster ya udah tinggal kebalikannya aja. 3, purposive sampling. Jadi kalau purposive sampling seperti yang saya sampaikan, intinya itu adalah pengambilan sampel itu hanya menurut kriteria pemikiran dan pengetahuan pengambil sampelnya. Jadi berdasarkan persepsi pengambil sampelnya. Itu kalau purposive, berbeda dengan convenient. Kalau convenient hanya semata-mata memikirkan kemudahan saja. Tapi kalau purposive ada persepsi dari pengambil sampel. Yang 4, jelaskan kelebihan dan kekurangan sensus dan survei. Ini seperti yang sudah ada materi yang saya sampaikan di slide. Kayaknya dihafal saja, tidak perlu kita bahas terlalu panjang. Nah, ini yang output dari regresi, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau perhatikan di sini, untuk dikatai output di sini, cara menjawabnya adalah, jelaskan asumsi yang dilanggar. Perhatikan di ANOVA-nya. Ini adalah uji secara simultannya. Secara simultan dia signifikan. Ingat, seperti yang saya sampaikan, saat p-value kurang dari alfa, maka dia signifikan. Lalu perhatikan hasil output dari koefisien. Perhatikan juga p-value-nya. Terlihat di sini dari 3 variabel ini, 2 tidak signifikan, artinya 2 variabel ini tidak berpengaruh terhadap model. Jadi saat uji simultannya dia signifikan,
dan saat uji parsialnya dia banyak variabel X yang tidak signifikan, itu menandakan bahwa ada asumsi yang dilanggar. Apa itu asumsinya? Yaitu multikolonialitas. Jadi mungkin bisa cara menjawabnya seperti ini. Dari output di atas dengan menggunakan nilai alfa 5%, ingat pastikan nilai alfanya. Menggunakan alfa berapa? 1%, 5%, atau 10%. Biasanya kita menggunakan 5%. Terlihat bahwa uji secara simultan, yaitu uji F, hasilnya menunjukkan bahwa secara simultan variabel X yang digunakan pada model signifikan berpengaruh. Sedangkan pada uji parsial atau uji T terlihat variabel kualitas dan citra ini ya. Kualitas dan citra ini tidak signifikan, p-value-nya lebih dari alfa. Tidak signifikan berpengaruh pada model. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pelanggaran asumsi, yaitu telah terjadi multikolonialitas. Mungkin kalau mau lebih detailnya lagi, silakan. Mungkin mau dibuat secara struktur ininya, struktur seperti tahapan pengelolaan hipotesis, mungkin ada H0-nya, ada ini ya, itu silakan kalau waktu mencukupi. Jadi itu ya penting diperhatikan kalau cara menjawab nanti di ujian. Kalau waktu mencukupi, silakan membuat lengkap seperti itu. Kalau kira-kira waktu tidak mencukupi, silakan menjawab seperti ini. Jadi atur juga strategi pada saat mengerjakan soal, perhatikan waktu. Kalau waktunya tidak memungkinkan, silakan jawab sesingkat mungkin, namun sepadat mungkin. Kalau ada waktu lebih, silakan dijabarkan seperti tadi. Oke, mungkin itu aja untuk yang tryout kita yang pertama. Nanti kita akan bahas lagi untuk soal yang kedua. Terima kasih.